Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Ini materi agama Islam untuk kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna iman kepada qadha dan qadar dengan baik. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian tentang qadha, qadar, ataupun takdir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam takdir. Yang keempat, mengambil manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar. Materi yang akan kita pelajari di antaranya adalah 1. Makna qadha dan qadar atau takdir. Yang kedua, macam-macam takdir. Yang ketiga, dalil-dalil tentang iman kepada qadha dan qadar. Yang keempat adalah hikmah atau manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa itu pengertian qadha dan qadar? Qadha itu berasal dari bahasa Arab. Tulisannya begini: qaf, dha, alif, hamzah, qadha'un. Artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang mana ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman ketika segala sesuatu ini belum tercipta. Jadi Allah belum menciptakan bumi, belum menciptakan manusia, apalagi belum menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Allah sudah menetapkan tentang sebuah takdir bagi seseorang. Bahwa seorang laki-laki, ada seorang perempuan, ada kejadian banjir, ada kejadian musibah, ini itu macam-macam. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak sebelum zaman atau bumi ini atau alam semesta yang tercipta. Itulah yang dikenal dengan nama zaman azali. Lalu bagaimana dengan takdir atau qadar? Ada qadha, ada qadar. Qadar itu merupakan perwujudan dari kehendak Allah terhadap semua makhluk dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi gampangnya ginilah. Kalau qadha itu Allah sudah menetapkan, ada ketetapannya. Qadar itu adalah bentuk perwujudannya. Oh, sudah terjadi. Kalau dulu misalkan hari ini terjadi yang namanya gempa bumi di suatu daerah di Indonesia. Itu terjadi, itu qadarnya. Tapi sebelum itu Allah sudah menetapkan bahwa besok entah kapan akan terjadi yang namanya peristiwa gempa bumi, peristiwa musibah, peristiwa wabah. Itu Allah sudah menetapkan sejak zaman azali dulu. Nah, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. An Anas bin Malikin annahu qala. Kita ulangi. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qala. Innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi dzakarun aw unsa syakiyun aw sa'idun famal rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummihi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi Anas bin Malik itu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Rahim berarti rahim orang tua kita. Rahim ibu kita pada saat kita dikandung terlebih dulu. Malaikat berkata, Ya Rabbi,
dia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Ya Robbi, dia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Ya Robbi, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau membuat sebuah keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Ya Robbi, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, bagaimana pula ajalnya, segala-segalanya itu sudah dicatat ketika masih dalam kandungan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dulu saat dikandung oleh orang tua kita, Allah sudah menentukan, Allah sudah membuat qadha itu tadi, ketetapan bahwa kita menjadi laki atau perempuan. Allah juga sudah menetapkan bagaimana nasib kita di dunia maupun di akhirat. Bagaimana rezeki kita yang akan kita dapatkan di dunia ini. Dan bagaimana pula ajal kita, kematian kita. Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan. Tinggal bagaimana kita manusia itu menjalani. Pada saat kita dilahirkan, maka itulah awal kehidupan kita untuk menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha dan qadar. Orang sering menyebutnya takdir. Ada jenis kelamin yang berbeda. Ada warna kulit yang berbeda. Itu takdir Allah. Kita tidak bisa minta sama Allah, "Ya Allah, berikanlah kulit saya ini kulit putih pada saat lahir." Takdirnya kita sudah kulit sawo mateng. "Ya Allah, saya minta tolong saya dilahirkan dari ibu ini, dari ibu itu." Tidak bisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan. "Ya Allah, saya minta laki-laki, saya minta jenisnya laki-laki bukan perempuan." Allah sudah menetapkan. Kalau kita sudah dilahirkan, ya sudah. Itu ketetapan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan bahagianya atau sengsaranya, Allah juga menetapkan rezekinya, bahkan sampai ajal yang akan kita alami nanti di akhir hayat kita, Allah sudah menentukan. Sejak kapan? Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita atau orang tua kita. Ketika manusia lahir di dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalami itu. Misal hari ini kita sedang berada di musim wabah. Allah sudah menetapkan dulu ketika kita masih berada di alam rahim, Allah sudah menetapkan nanti si A, si B umur sekian akan menghadapi masa wabah. Nanti si A, si B, si C umur sekian akan menghadapi masa ini, masa itu yang kita tidak tahu. Itulah qadha, yaitu ketetapan Allah yang sudah sejak dulu ditetapkan. Nah, kalau sudah terjadi pada saat ini, maka ini adalah qadar. Qadha dan qadar ini sering disebut dengan istilah takdir. Qadha merupakan ketentuan kehendak dan kemauan Allah. Qadar merupakan wujud atau perwujudan dari kehendak itu sendiri. Keduanya ini saling berkaitan. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita sudah punya, ibarat orang katakan, suratan takdir. Kita sudah digariskan. Tapi saat kita mengalami sendiri peristiwa itu, maka itulah yang disebut dengan qadar. Jadi qadha itu belum terjadi, kalau qadar itu sudah terjadi. Nah, kedua ini satu kesatuan yang saling terkait, yang disebut dengan takdir. Takdir kita menjadi laki-laki, takdir kita menjadi perempuan, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman pada qadha dan qadar itu, karena ini merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qadha qadar sering juga disebut iman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kan ada takdir yang baik toh, misalnya orang diberi kecerdasan, orang diberi kepandaian, orang diberi keselamatan, orang diberi kekayaan. Takdir yang baik. Maupun takdir yang buruk. Orang diberi kebodohan, orang diberi kemelaratan, kesengsaraan, orang diberi musibah. Takdir yang buruk. Orang diberikan penyakit. Takdir yang buruk. Kita yakin bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Dengan mengimani takdir itu, kita yakin dan percaya bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini, baik itu musibah, bencana, sehat, sakit, hidup, mati, rezeki, jodoh, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan takdir atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang ini, yang tadi disampaikan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, zaman dulu. Ini ada firman Allah dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid itu surah nomor 57, juznya juz 27, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum sebuah peristiwa terjadi, Allah sudah menetapkan ketentuan terlebih dahulu dalam kitab yang disebut dengan Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu lembaran-lembaran yang terjaga. Lauh itu artinya lembaran, Mahfud terjaga, tersimpan sampai besok yaumul kiamah ada semuanya itu. Nah, surah Al-Hadid ayat 22 ini merupakan dalil tentang qadha dan juga qadar. Allah menyebutkan bahwa yang telah terjadi di masa sekarang ini semua sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud. Allah sangat mudah untuk menjadikan sebuah peristiwa itu terjadi. Allah tinggal menyampaikan, kun fayakun. Jadilah, maka akan terjadi. Sekarang kita lihat lagi surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء عنده بمقدار. Artinya, dan segala sesuatu itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala peristiwa yang terjadi itu sudah diukur oleh Allah. Miqdar itu terukur. Terukur itu artinya sudah direncanakan, sudah diproses, kun tadi, lalu akan terjadi. Semua sudah melalui yang namanya tahapan-tahapan iradah Allah, kehendak Allah, perencanaannya, pelaksanaannya, dan peristiwa setelah itu apa? Ada musibah, sudah ditentukan Allah lebih dulu. Dan Allah sudah menetapkan bahwa di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Tinggal kita bagaimana mencari hikmah itu kan. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang bertanya, kalau Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan akan satu peristiwa tertentu yang menimpa seseorang, lalu apakah itu kita tidak perlu berusaha? Tentu tidak. Kita harus berusaha. Loh, kenapa harus berusaha? Allah sudah menetapkan, tinggal kita terima saja apa yang akan terjadi. Tidak begitu. Karena takdir itu berkaitan erat dengan ikhtiar atau usaha kita. Contoh misalnya, seseorang ingin sehat, maka dia harus menjaga
kesehatannya, menjaga imunitas tubuhnya. Apalagi di masa wabah seperti tahun 2020-2021 yang terjadi wabah COVID-19. Maka kita harus berikhtiar, berusaha untuk apa? Usaha untuk mencoba menghindarkan diri dari itu. Ada anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya kita patuhi, itu bagian dari ikhtiar kita. Meskipun Allah sudah menetapkan sebagai takdir. Meskipun Allah sudah menetapkan itu bagian dari takdir, tetapi tidak satupun manusia yang sudah mengetahuinya sebelum itu terjadi. Siapa yang akan mengira kalau tahun 2020-2021 akan terjadi wabah COVID-19? Siapa yang mengira dalam waktu setahun 2 tahun akan terjadi wabah yang menggejala bagi seluruh umat manusia di dunia ini? Siapa yang mengira akan terjadi gempa bumi? Siapa yang mengira akan terjadi peristiwa gunung meletus? Tidak ada yang mengira. Tapi Allah sudah menetapkan, hanya manusia tidak tahu. Maka, karena kita tidak tahu akan terjadinya sesuatu, kita harus berusaha yang terbaik. Allah menilai usaha kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah menilai perjuangan kita. Tugas kita adalah berjuang. Tugas kita adalah berikhtiar. Sedangkan yang menetapkan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah usaha kita berhasil? Allah yang tentukan. Apakah usaha kita sukses? Allah yang menetapkan. Tentu Allah menetapkan berdasarkan takdirnya. Banyak orang masuk rumah sakit, dia pengen sembuh. Tapi Allah menetapkan yang lain. Allah sudah menetapkan bahwa orang ini akan sembuh, makanya sembuh. Tapi kalau Allah menetapkan yang lain, orang ini akan sakit terus, ya sakit terus. Kalau Allah sudah menetapkan yang lain, Allah menetapkan bahwa orang ini akan segera menemui ajalnya, maka ia akan menemui ajalnya di usia berapapun. Itu ketetapan Allah yang kita tidak tahu akan terjadinya ketetapan itu, sehingga kita wajib untuk berusaha, berikhtiar sekuat tenaga untuk memperbaiki takdir kita dan juga mengiringi apa yang kita usahakan dengan bertawakal atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan yang terbaik. Nah, takdir itu ada berapa macam? Coba kita lihat. Ternyata ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan takdir mu'allaq. Yang kedua disebut dengan takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang berdasarkan usaha manusia. Karena mu'allaq itu menurut bahasa artinya tergantung atau yang digantungkan. Takdir mu'allaq itu ketentuan Allah yang ikut serta pada peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi manusia punya peran, punya usaha untuk membuat sebuah takdir gitu kan. Tapi Allah yang menentukan hasilnya. Contoh sehat tadi saya katakan. Manusia wajib berusaha untuk menjaga kesehatan. Tapi Allah menentukan bahwa dia akan sehat. Dia tidak akan sehat kalau manusia tidak berusaha menjaga kesehatannya. Artinya sehat terjadi itu butuh ikhtiar manusia. Pengobatan, ke dokter, upaya ini, upaya itu, macam-macam. Nah, itu salah satu usaha manusia. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd kembali ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau bangsa ingin maju, maka bangsa itu harus berusaha untuk maju. Kalau hidup kita ingin sukses, maka kita harus berusaha untuk sukses. Kalau kita ingin lulus sekolah, lulus SMP, lulus SMA, maka kita berusaha untuk belajar sebaik-baiknya agar kita lulus. Contoh takdir mu'allaq ini contohnya adalah kepandaian seseorang, kesehatan, kemakmuran. Agar bisa sehat, perlu usaha. Bisa pandai,
perlu belajar. Bisa makmur, bisa kaya, ya harus usaha. Jualan ini, jualan itu, berusaha, bikinlah usaha macam-macam. Sekarang kan banyak program pemerintah yang memberikan atau mendorong kepada warganya untuk banyak melakukan usaha, baik itu usaha kecil, usaha menengah. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha, dan Allah lah yang menentukan usaha kita nanti akan berhasil. Kalau dijalankan dengan serius, maka insya Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita atas usaha kita dari manapun, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasanya Allah. Kita kadang-kadang tidak mengira akan dapat ini, ternyata dapat ini. Kita tidak pernah mengira dapat ini, ternyata dapat ini. Itu bagian dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rahasia Allah. Kedua, takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang sudah kita alami dan tidak bisa kita hindarkan. Misalkan kita sebagai seorang laki-laki, masa kita mau jadi perempuan? Sebagai seorang perempuan, masa mau jadi laki-laki? Itu sudah takdir. Kalau mau dioperasi pun itu menyalahi takdir, namanya itu dosa, tidak boleh. Misalkan kita dilahirkan dari orang tua kita, masa kita mau ganti? Saya nggak mau dilahirkan dari orang tua itu, ganti orang tua lain. Masa mau masuk rahim lagi? Nggak mungkin. Itu sebuah takdir yang sudah kita jalani. Kita usia sekarang misalnya ada usia kita berapa ya? 15 tahun misalnya. Saya nggak mau, saya maunya sekarang itu usianya 40 tahun. Loh, gimana caranya? Kan sudah takdir. Itu takdir mubrom yang tidak bisa kita elakkan dan sudah pasti terjadi. Sekarang terjadi musibah misalnya. Saya nggak mau sekarang aja ada musibah. Sudah terjadi, masa kita nggak mau? Ya takdir, terima aja dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ini jenis kelamin, ajal, kematian, panjang pendek usia kita, api itu sifatnya panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, peristiwa kiamat dan sebagainya, itu bagian dari takdir, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro. Kiamat sugro banyak terjadi sekarang kan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami macam-macam, masuk wabah juga. Nah, ajal, kematian itu termasuk takdir mubrom, takdir yang tidak dapat dielakkan. Di tahun 2020-2021 ini kita mendengar banyak berita-berita tentang kematian seorang ulama, Syekh Ali Jabir, meninggal dunia. Itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat kita elakkan. Kemudian banyak sekali lah ulama-ulama yang wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada Arifin Ilham yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih muda usianya. Ada Syekh ulama, ada dai kondang Jeffrey Al-Bukhari, masih muda usianya, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari takdir yang ajal yang tidak dapat kita elakkan. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah tiba, semua orang tidak bisa menghindarkan diri, tidak bisa lari, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Ini salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan takdir mubram. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu punya ajal atau batas waktunya masing-masing. Jika ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan, tidak dapat meminta percepatan sesaat pun. Surah Al-A'raf ayat 34. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita tentu adalah meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari rukun iman. Dan kita meyakini bahwa kita pasti akan menerima atau mengalami peristiwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Entah baik, entah itu buruk. Kalau kita mengimani, maka kita akan beroleh banyak hal manfaat
Di antaranya pertama adalah jiwa kita menjadi tenang. Yang kedua, kita akan tumbuh sikap optimis. Yang ketiga, kita akan senantiasa memiliki sikap yang sabar dan bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat, kita jauh dari sifat sombong. Tidak boleh sifat sombong kepada siapapun. Jiwa akan tenang jika kita merasa senang, menerima dengan ikhlas semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa khawatir dalam jiwa kita. Tidak ada rasa takut dalam diri kita. Karena kita yakin bahwa Allah senantiasa menghendaki yang terbaik bagi diri kita, bagi hamba-hambanya. Sikap optimis akan tumbuh dan kita tidak akan mengalami yang namanya putus asa. Jika kita mengalami sebuah kegagalan, kita tidak boleh putus asa. Tapi kita tetap bersemangat, berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya di tengah-tengah kemampuan waktu yang kita miliki. Kita yakin bahwa setiap kegagalan itu ada pelajaran yang bermakna dan berharga untuk di masa depan. Allah mengajarkan kepada kita agar supaya sabar dan syukur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir ini, dia akan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga akan senantiasa sabar, pasrah dan tawakal jika mengalami sebuah kesulitan, kesusahan, ada musibah, ada bencana, ada cobaan dan segala macam. Karena umat Islam itu ciri-cirinya sabar dan syukur. Dan kita juga akan jauh dari sifat sombong. Keberhasilan yang kita miliki, semua itu adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.